Assalamualaikum Ustazah, mohon izin bertanya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya adalah mahasiswa teknik yang seringnya bergaul dengan lawan jenis karena lingkungan saya yang sudah seperti itu sejak awal. Mhm. Saya ingin tetap berkarir sebagai sarjana teknik sebelum saya menikah. Mohon saran dan tipsnya Ustazah bagaimana agar bisa survive di lingkungan yang seperti di atas dan diri ini bisa menjaga marwah sekaligus fitrah sebagai perempuan meski menjadi wanita karir nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah ya, pertanyaannya menarik sekali. Kuliah di sebuah jurusan yang mayoritas laki-laki gitu ya. kuliah teknik ya. Selama dalam hati eh, siapa namanya, Mbak, siapa yang bertanya? Dari Kak Zahrawanda. Kak Zahrawanda. Selama itulah hal yang menjadi bidang yang memang Mbak Zahro apa namanya minati gitu ya, ingin mendalaminya karena merasa punya kemampuan di situ, potensi dan bakat di situ gitu ya, dijalani gitu ya, dijalani karena kan kita nggak bisa ini ya, nggak bisa mengatur bahwa oh, memang kalau jurusan itu memang mayoritas banyak yang laki-laki gitu ya. Selama niat niat kita adalah memang ingin menjadi orang yang bermanfaat gitu ya untuk banyak orang dengan kita mendalami keahlian kita, kita yakin bahwa nanti setelah dapat ilmu ya di sini kita bisa menjadi seseorang yang bermanfaat untuk orang lain ya, dan semoga dengan kebermanfaatan kita pun di jalan Allah gitu ya, kebermanfaatan yang ada pahalanya gitu ya, kebermanfaatan yang visinya akhirat gitu kan. eh, itu tidak mengapa ya, tapi berarti karena kita sudah tahu lingkungan di mana Mbak Zahro ini apa namanya beraktivitas ya, belajar, dan mungkin nanti ketika sudah lulus Mbak Zahro pun tahu nanti akan bekerja di tempat yang bagaimana gitu ya. Kita banyak ya, lebih banyak lagi untuk mohon pertolongan Allah gitu ya. Selama menempuh studi ya yang memang nggak ada pilihan gitu ya, memang jurusan teknik biasanya rata-rata mayoritasnya laki-laki gitu ya. Ketika kita sudah dipilih Allah, memang punya minat di situ, Allah turunkan kecerdasan kita memang di bidang itu gitu ya, keahlian kita nantinya akan di bidang itu ya, kita banyak minta pertolongan Allah untuk menjaga kita gitu ya. Kalau ditanya gimana caranya untuk menjaga ya, ya kita semakin lebih kuat lagi minta sama Allah supaya selama menjalankan studi bisa lancar jalankan studi dan kita tetap terjaga gitu ya. Wanita-wanita muslimah gitu ya yang menjaga betul dirinya ya. Ini dari beberapa pengamatan saya sih ya, pengamatan saya, mudah-mudahan ini akurat. Itu rata-rata akan disegani sama laki-laki gitu ya. Maksudnya kita ketika kita menjaga kehormatan kita ya, laki-laki pun itu tidak akan lawan jenis pun tidak akan kemudian berani macam-macam gitu ya. Dan saya sangat yakin itu karena perlindungan Allah gitu ya kepada hamba-hambanya yang memang minta pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh, minta penjagaan Allah dengan sungguh-sungguh ya, bertawakal sama Allah sungguh-sungguh. Nah, nanti selama sekarang kan masih studi nih ya, mungkin Mbak Zahroh sudah tahu gambarannya, aduh nanti kalau aku bekerja akan juga banyak dengan lawan jenis ya. Berarti dari sekarang minta sama Allah ya, buat permohonan, ya Allah ketika nanti saya lulus, mohon berikan saya pekerjaan yang bisa membuat saya lebih menjaga lagi ya, menjaga diri saya, kemuliaan saya sebagai perempuan dengan taat padamu ya Allah gitu ya. Karena kita meyakini nggak ada yang nggak mungkin ya buat Allah ya. Saya termasuk yang banyak terkagum dan terkejut ya dengan bagaimana Allah mengatur hidup saya ya, di luar pemikiran ya, karena saya pikir ya nanti akan begini, ternyata ketika kita bersungguh-sungguh minta sama Allah, Allah akan kasih jalan ya, kasih jalan di mana kita dapat yang kita mau dengan tanpa keluar dari koridor agama ini gitu, dengan tetap menjalankan syariat. Dulu saya
zaman saya dulu lulus jadi psikolog tuh kalau mau dapat duit kita harus ke perusahaan ya jadi HRD gitu kan atau ikut instansi. Psikolog tuh gimana punya duit kalau kalau junior aja buka praktek tuh nggak akan ada duitnya. Itu pandangan-pandangan orang pada umumnya pada saat itu. Ya, waktu saya pertama oh oke deh saya jadi dosen untuk apa namanya apa batu loncatan gitu ya. Padahal hati saya nggak mau kerja di instansi pada saat itu, tapi karena saya fresh graduate harus begitu gitu ya. Alhamdulillah cuman 1,5 semester ya. Kemudian saya memberanikan diri, saya berdoa sama Allah, ya Allah aku ingin menjadi istri dan ibu yang solihah buat suami dan anakku. Aku ingin di rumah, aku ingin jadi muslimah yang taat sama Engkau gitu ya. Pertama buka praktek ya alhamdulillah ya ada yang klien datang tiba-tiba sudah selesai konsul pergi gitu aja ya, nggak tanya tarifnya berapa atau apa gitu ya. Dan dari tarif yang kecil banget ya sampai kemudian saat ini ya Allah cukupkan tanpa saya harus apa ya, tanpa saya harus mematok gitu ya tarif saya berapa. Alhamdulillah bukan cuma dicukupkan, Allah malah melebihkan. Ya, mungkin saya termasuk psikolog yang apa namanya, alhamdulillah ini saya tahdus bin nikmah ya, termasuk yang sejahtera gitu ya dengan profesi saya. Nah, itu keajaiban-keajaiban dari Allah gitu ya, keajaiban-keajaiban dari Allah yang di luar prediksi manusia gitu. Ya, jadi ketika kita yakin sama Allah, meyakini tidak ada yang nggak mungkin ya kalau kita yakin sama Allah, ketika Mbak Zahro tahu ke depannya nih nanti apa jenis pekerjaan biasanya akan membuat aku kayaknya akan bersinggungan dengan hal-hal yang tidak syar'i gitu ya. Dari sekarang berdoa sama Allah, ya Allah, aku mencintai bidang ini gitu ya. Aku menyukai bidang pekerjaannya ini. Mohon tunjukkan ya atau berikan aku nanti karir gitu ya yang membuat aku semakin dekat denganmu atau karir yang membuat aku semakin semakin apa namanya yang karir yang membuat aku punya visi akhirat yang bisa meraih cita-citaku akan akhirat gitu ya entah bagaimana caranya gitu ya. Nah makanya manusia itu kalau dalam hidup ya kita nggak usah mikirin caranya ya yang tahu itu adalah Allah, kita cukup minta sama Allah ya. Manusia itu tugasnya minta, berdoa sama Allah ya, minta tolong dan minta ampun gitu ya, minta ampun, minta maaf sama Allah, banyak-banyak minta ampun dan banyak-banyak minta tolong sama Allah ya, nggak usah mikirin caranya karena biar Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita gitu ya. Yang kita banyak mohonkan adalah semoga segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, dalam aktivitas kita di dunia ini, semuanya dinilai amal soleh sama Allah. Ya, setiap detiknya, seumur hidup kita. Ya, kita di bidang profesi yang kita tahu ini jati diri kita, Allah apa namanya titipkan anugerahi ilmu, minat dan potensi kita di sini sehingga kita bisa memanfaatkan keahlian kita untuk kemaslahatan umat ya. Sambil kita minta sama Allah terjaga, semoga dengan menjalankan profesi ini tetap aku bisa menjaga amanah ya, peran yang Allah berikan sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak ya, anak untuk orang tua kita. Semoga semuanya adalah menjadikan kita di mata Allah adalah hamba-hambanya yang solihah begitu ya. Jadi jadi orang beriman itu ya begitu menyenangkannya ya kata Rasulullah gitu kan. Kita punya Allah ya, Tuhan yang sebenarnya gitu ya, pencipta yang maha berkuasa, maha segalanya, yang sangat senang ketika dimintai pertolongan, yang sangat senang justru ketika diriwehin sama hambanya gitu kan. Yang sangat sangat senang ketika kita banyak minta, ketika kita banyak memohon, kita banyak request tuh Allah sangat senang. Ya, jadi jangan sungkan kalau sama Allah. Justru itu menunjukkan betapa kita berimannya kepada Allah sebagai Rob kita, di mana semuanya itu dari Allah. Rezeki itu dari Allah ya. Apa namanya baik buruk hidup kita itu semuanya awal pelakunya Allah gitu. Allah yang izinkan semuanya. Ya, jadi semakin kita banyak minta sama Allah, justru membuktikan betapa besarnya, kuatnya keimanan kita kepada Allah. Ya, jadi kalau udah begini hidup itu akan
lapang gitu ya, hidup itu akan ketika ada kesulitan ingat sama Allah ya, ketika ada masalah ingat sama Allah, ketika kita dapat kebahagiaan pun ingat sama Allah ya. Setiap hal dalam hidup kita terkoneksi sama Allah gitu ya. Jadi sama Allah hubungannya baik, hubungannya dekat. Ya, orang yang hubungannya dekat, akrab tuh kan selalu terkoneksi kan. Anda sama sahabat, apa-apa mesti ingat sahabat Anda kan. Sama yang Anda cintai, pasangan Anda, suami, pasangannya halal ya. Ya, Anda selalu ingat kan. Ya, itu harusnya sama Allah begitu. Ya, orang beriman dengan imannya yang benar ya, dia akan selalu terkoneksi sama Allah, ingat sama Allah. Sehingga tidak akan ada masalah yang tidak bisa diatasi ya, karena kita punya Allah. Tidak ada situasi sulit yang tidak ada solusi ya. Kenapa? Karena semua pasti ada solusinya, ada jalan keluarnya ketika kita bersandarnya sama Allah, ketika kita minta tolongnya sama Allah. Maka betapa enaknya hidupnya orang beriman. Dapat kesulitan, sabar, dapat kenikmatan, dia bersyukur. Begitu. Masya Allah, barakallah fiik Ustazah Dian. Insya Allah menenangkan, jadi kalau ada masalah apapun, seberat apapun, langsung teleponnya Allah kayak gitu.